Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sumarsih selaku Kepala SD Negeri Kedungagung, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri Kedungagung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama pada siang hari ini tanpa suatu halangan apapun. Kita lupa salawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan semoga kelak di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menyampaikan beberapa materi dari apa yang telah saya pelajari pada program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah berkat dukungan Ibu Kepala Sekolah serta Bapak dan Ibu Guru sekalian, saya telah menyelesaikan untuk seluruh modul dalam program pendidikan guru penggerak dari modul 1 hingga terakhir kemarin modul 3. Selanjutnya Bapak dan Ibu Guru sekalian, di dalam penyelesaian modul 3 ini saya ada beberapa tugas, salah satunya untuk mendiseminasikan modul 3.2 dan modul 3.3 yang terakhir. Dan seperti sudah saya sampaikan tadi, alhamdulillah sudah untuk semua modul sudah saya pelajari semua, dan tinggal menyelesaikan tugas untuk beberapa aksi nyata dan beberapa bukti karya. Langsung saja untuk diseminasi modul 3.2, yaitu terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, kalau guru penggerak atau TGP itu dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke dalam pemetaan aset sekolah dan sumber daya, di sini saya akan menyampaikan tentang sekolah sebagai suatu ekosistem. Ya, mungkin kita sebagai guru, ketika kita mendengar sebuah kata ekosistem, pasti yang akan ada di pikiran kita pasti berkaitan dengan lingkungan alam seperti sawah, gunung, hutan, di mana itu merupakan suatu ekosistem dari makhluk hidup. Tapi seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekolah itu sendiri juga merupakan suatu ekosistem. Nah, ekosistem ini kan dalam artian adalah suatu tata interaksi antara faktor biotik atau faktor makhluk hidup dengan faktor abiotik atau makhluk tidak hidup. Yang mana interaksi tersebut menciptakan suatu aktivitas atau kegiatan dengan berbagai macam tujuan tertentu. Nah, di sini saya akan fokuskan kepada sekolah sebagai ekosistem. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dengan faktor abiotik, yaitu unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Sebagai contohnya, kita sebagai guru, tiap hari kita mengajar di kelas, memanfaatkan sarana-prasarana yang ada, kemudian berinteraksi dengan murid, itu merupakan suatu ekosistem. Kemudian siswa-siswi memanfaatkan lingkungan sekolah, belajar, bermain dan berlatih itu juga termasuk suatu ekosistem. Nah, di sini ada sudah saya petakan antara faktor biotik dan faktor abiotik yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, untuk faktor biotik itu ada murid, selanjutnya ada kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Kemudian untuk faktor abiotiknya ini terkait keuangan atau finansial, ada sarana dan prasarana, dan yang terakhir lingkungan alam. Nah, di sini akan saya tampilkan secara sederhana pengertian dari berbagai modal yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama ada modal manusia. Modal manusia ini berkaitan dengan
kualitas sumber daya manusia yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Modal sosial ini berkaitan dengan norma dan aturan, unsur kepercayaan dan jaringan. Selanjutnya untuk modal politik ini berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan. Kemudian yang keempat ini ada modal agama dan budaya, yaitu berkaitan dengan keberadaan kegiatan atau ritual keagamaan dan kebudayaan. Yang kelima ini ada modal fisik, yaitu berkaitan dengan bangunan yang bisa digunakan dan infrastruktur atau sarana prasarana. Dan yang keenam ini ada modal lingkungan alam, di mana modal lingkungan alam ini berkaitan dengan potensi lingkungan alam sekitar yang dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan pelestariannya. Yang terakhir itu adalah modal finansial, yaitu berkaitan dengan dukungan keuangan yang dimiliki untuk operasional berbagai kegiatan atau pembangunan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk untuk bersama-sama untuk melakukan sebuah pemetaan aset yang ada di SD Negeri Gedung Agung. Di mana tadi setelah kita saksikan bersama ya bahwa aset-aset di sekolah itu terdiri dari 7 jenis ya, ada modal manusia, tadi, kemudian ada modal sosial, modal politik, kemudian modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam dan modal finansial. Nah, ini nanti kita akan secara kolaborasi akan kita petakan secara bersama-sama. Namun sebelum kita melakukan pemetaan, sebenarnya saya sudah dari malam sudah melakukan pemetaan. Ya, bukan dari malam sih, sejak masuk ke dalam modul 3.2 saya sudah melakukan pemetaan. Namun apabila nanti kok ada yang kurang atau perlu ditambahi, monggo silakan saran dan masukannya. Sebelum kita masuk ke dalam pemetaan ini, mungkin saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semua bahwasanya kita sebagai warga sekolah SD Negeri Gedung Agung, ya, sebagai guru dan sebagai tenaga pendidikan, ini sebenarnya sangat bersyukur sekali ya kita bisa kerja dan ditempatkan di SD Negeri Gedung Agung, karena bisa dikatakan SD Negeri Gedung Agung ini merupakan SD negeri yang potensial dibandingkan dengan beberapa SD lainnya. Bukan bermaksud untuk mendeskripsikan SD lain, cuma kita patut bersyukur kita saat ini bekerja dan bernaung di instansi SD Negeri Gedung Agung, karena sangat potensial sekali ya dari anak-anak yang ada, dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kemudian untuk sarana dan prasarana, terus semuanya mendukung, apalagi didukung dengan jumlah murid yang bisa dikatakan gemuk, dan banyak, terutama ketika awal pelajaran kemarin kita mendapatkan menjadi SD rujukan dari SD Gedung Sari yang terkena recruiting. Jadi bisa dikatakan SD Gedung Agung ini merupakan SD yang sangat potensial sekali, sangat kaya akan sumber dayanya. Dari muridnya itu berasal dari 3 desa, dari Desa Gedung Agung, Gedung Sri, Gedung Sari, dan kemudian dari guru juga 100% guru-guru di SD Gedung Agung ini berijazah S1 atau berijazah sarjana. Jadi ini SD Gedung Agung ini merupakan salah satu SD lah yang SD yang potensial, yang mungkin bisa berkembang sangat lebih jauh lagi. Dan itu juga salah satu pertimbangan ya bagi saya ketika pendaftaran CPNS dulu formasi 2009, kenapa saya mau mengambil SD Gedung Agung, karena pertimbangan itu juga karena SD Gedung Agung merupakan SD yang potensial, yang untuk mengembangkan siswa, untuk mengembangkan diri kita sendiri sebagai seorang. Yang pertama, dari modal manusia ini saya sudah melakukan pemetaan, seandainya nanti ada kekurangan atau perlu ditambahkan, nanti bisa saran dan masukannya. Yang pertama, untuk modal manusia ini saya melakukan pemetaan asetnya. Yang pertama, 100% guru sudah berijazah S1. Yang nomor 2, 60% guru sudah bersertifikat pendidik. Yang ketiga, murid yang heterogen, yang beragam ya, dari berbagai macam, dari 3 desa.
Kemudian komite sekolah yang aktif, kelima ada yang paguyuban wali murid, dan yang terakhir adalah alumni. Ini dari modal manusia yang bisa kita kelola dan bisa kita berdayakan. Selanjutnya ke modal sosial. Modal sosial ini saya memetakan ada 3 pemetaan. Yang pertama, dukungan dari masyarakat lingkungan sekitar. Kemudian adalah kerjasama yang baik dengan instansi lain seperti pemerintah desa, polsek, puskesmas, bank, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kebetulan SD kita ini sebagai SD inti, di mana menjadi pusat kegiatan juga atau PKG, di mana di sini juga sering ya diadakan untuk kegiatan KKG sebagai komunitas belajar yang ada di wilayah kecamatan kita. Selain modal sosial ada juga mungkin masih jika aturan yang ditambahkan mungkin bisa ditambahkan lagi. Saya akan buka kampanye supaya bisa lebih edit. Kemudian setelah modal sosial ada lagi modal politik. Yang pertama, kolaborasi antar pusat pendidikan, di mana yang sudah diketahui bahwa pusat pendidikan itu terdiri dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua, satu sekolah negeri berakreditasi A. Jadi alhamdulillah sekolah kita SD Tulungagung ini berakreditasi A, di mana ini seperti yang saya ketahui dari teman-teman itu kalau akreditasi A itu untuk memperoleh istilahnya untuk memperoleh beberapa bantuan itu sangat mudah kalau untuk diloloskan dalam kaitannya dengan pengembangan sekolah. Jadi tidak hanya SD-SD yang terbelakang, tapi SD-SD yang akreditasi itu juga memiliki peluang bagus dalam untuk mengembangkan sekolahnya. Kemudian yang ketiga, modal politik yang bisa kita lakukan adalah dibanding dengan sekolah lain. Kita melakukan kerjasama dengan sekolah lain, bisa itu sekolah negeri maupun dengan sekolah swasta yang ada di dekat kita. Kemudian untuk modal agama dan budaya, ini yang pertama, mayoritas warga sekolah ini adalah suku Jawa. Jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan budaya Jawa seperti dari bahasa, kemudian budaya itu untuk dipelajari cukup mudah karena mayoritas warganya adalah suku Jawa yang mana sejak kecil sudah dibiasakan dengan adat dan budaya Jawa. Kemudian yang kedua, 100% warga sekolah beragama muslim alhamdulillah. Yang ketiga itu modal budaya itu adalah budaya gotong royong, di mana budaya gotong royong ini di lingkungan sekolah kita dan di lingkungan masyarakatnya pun juga masih berkembang dengan baik, terutama dalam hal kebersihan kelas dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat untuk modal agama budaya adalah kreativitas guru dan murid. Selanjutnya modal fisik terkait dengan infrastruktur sekolah. Yang pertama, untuk gedung sekolah alhamdulillah dalam kondisi yang baik. Mungkin ada beberapa yang istilahnya ya perlu perbaikan, tapi saya rasa belum terlalu parah ya. Kemudian untuk yang kedua, fasilitas olahraga yang cukup baik. Kita memiliki beberapa sarana olahraga yang memadai ya, seperti bola, kemudian ada lapangan. Meskipun untuk sepak bola kita masih harus keluar sekolah, tapi kalau untuk voli, untuk badminton kita jadikan di luar sekolah. Kemudian untuk tenis meja kita juga memiliki meja tenis. Kemudian yang ketiga ada perpustakaan, di mana ini perpustakaan merupakan sumber ilmu bagi kita semua, baik itu bagi murid maupun bagi sekolah yang dapat berdayakan kita manfaatkan dengan optimal. Yang keempat ada musola yang bisa kita gunakan untuk kegiatan keagamaan, selain ibadah juga bisa kita gunakan untuk kegiatan keagamaan. Kemudian untuk yang kelima, daya nalar yang baik. Di sini alhamdulillah untuk jumlah untuk MCK, untuk toilet, ya, untuk kampusnya itu sudah memadai. Kemudian yang keenam, internet lancar dan tersedianya dan proyektor ini juga termasuk ke dalam modal fisik ya, internet lancar dan tersedianya laptop serta proyektor untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk lingkungan alam, ini saya katakan yang pertama adalah lokasi yang strategis. SD kita alhamdulillah juga memiliki lokasi yang strategis ya, di Jalan Ruwoh Kedungsri di jalan. Terus ada kita memberikan anjak-anjak kepada orang-orang muda ya di Kota Butuh.
ke selatan, mentok, belok kiri sudah sampai. Jadi itu termasuk strategis, itu juga termasuk aset ya atau modal bagi sekolah kita. Yang kedua, memiliki lahan yang cukup luas, kemudian yang ketiga ada persawahan dekat dengan beberapa industri kecil rumah tangga, dekat dengan beberapa usaha peternakan, perikanan, dan dekat dengan pasar, dekat dengan sungai yang mana kami ini bisa kita lakukan untuk sebagai media pembelajaran siswa. Jadi pembelajaran tidak hanya berbahasa kita, tapi juga bisa di luar kelas. Kemudian untuk modal finansial, modal finansial kemarin kita sudah saya dan teman-teman sudah melakukan pemetaan. Ini ada dana BOS, dana POP, dana sosial, operasi target dan dari donatur. Ini merupakan modal finansial yang bisa kita dayakan sebagai salah satu sumber saya. Mungkin ada dana lain, mungkin nanti bisa ditambahkan yang bantu, karena saya ini juga untuk hal keuangan juga tidak terlalu paham, karena dari saya dulu pertama kali ada sampai sekarang belum pernah istilahnya mengurusi tentang keuangan sekolah, belum pernah. Jadi kalau ada tambahan terkait dengan modal finansial nanti bisa ditambahkan. Kemudian dari modal-modal yang telah dimiliki sekolah ini bisa kita kelola dengan baik dengan melakukan berbagai pendekatan. Yang pertama ada pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based approach. Pendekatan berbasis kekurangan ini akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Namun pendekatan berbasis kekurangan ini juga untuk diterapkan juga sah-sah saja, karena kita sebagai manusia memiliki kecenderungan yang memiliki kecenderungan untuk untuk menghindari yang namanya resiko atau meminimalisir adanya suatu resiko. Jadi ketika kita mengelola sumber daya, kemudian menggunakan pendekatan berbasis kekurangan ini sebenarnya tidak ada salah juga dan sah-sah saja. Tetapi akan lebih baik apabila di dalam mengelola sumber daya yang ada kita melakukan pendekatan berbasis aset. Ya, kedua ini yaitu pendekatan berbasis aset atau aset based approach, merupakan cara praktis untuk mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai kemampuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian kita pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi dan menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Jadi kalau pendekatan berbasis aset ini, setelah kita memetakan aset-aset, kemudian baru kita pikirkan dengan aset yang ada ini, program apa yang akan kita buat, kegiatan apa yang akan kita laksanakan dari aset yang ada ini. Nah, kemudian ini secara penjabaran secara singkat ya, terkait perbedaan antara perbedaan berbasis aset dengan perbedaan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pengembangan komunitas berbasis aset, di mana pengembangan komunitas berbasis aset ini juga dikenal dengan nama Asset Based Community Development atau pendekatan ABCD. Lalu pengembangan komunitas berbasis aset menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian hasil yang diharapkan pun akan lebih berkelanjutan. Sekian untuk untuk penyampaian materi saya di modul 3.2 ini. Kemudian nanti di dalam pemetaan akan saya bukakan tantangannya, barangkali Bapak ingin memberikan tambahan. Kemudian untuk pemetaan sambil saya bukakan tantangannya, ini juga saya ada beberapa rencana pengelolaan profil yang ingin saya sampaikan. Mungkin ya nanti kita kita musyawarahkan bersama.